Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mega Harti selaku dosen ekonomi mikro, yang terhormat kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pasar monopolistik yang berjudul Analisis UMKM Brand House serta hubungannya dengan pasar monopolistik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Asna Laila selaku moderator, lalu ada Rafidi Setiarini selaku penyaji materi pertama, lalu ada Fahri Nugroho Saputra selaku pemateri kedua, lalu yang ketiga ada Effendi Saputra selaku penyaji materi ketiga, lalu ada Halis Saputri Yulia selaku pemateri keempat, lalu yang terakhir ada Rayhan Dwi Cahya sebagai pemateri kelima. Untuk selanjutnya saya silakan kepada para pemateri. Bahas mengenai pasar monopolistik. Nah, persaingan pasar monopolistik merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Jenis pasar ini disebut juga sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Salah satu contoh dari pasar monopolistik ini adalah UMKM House. Tadi yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari pasar monopolistik dan salah satu contoh pasar monopolistik yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama ada memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Nah, produsen yang ada di dalam pasar monopolistik itu sangatlah beragam dan berjumlah banyak. Sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Nah, tak hanya itu, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik itu tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di dalam pasar. Kemudian kita membahas tentang diferensiasi produk. Maksudnya diferensiasi produk di sini itu adalah produk yang serupa tapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Nah, oleh karena itu setiap perusahaan itu atau produsen itu tidak seenaknya sendiri menentukan harga pasaran, baik itu menurunkan maupun menaikkan harga. Apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal itu secara otomatis akan diikuti oleh produsen lainnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali suatu konsensus yang bisa dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari produk tersebut. Nah, kalaupun ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkannya, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Nugroho Saputra. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Haus. CEO dan CEO founder Haus adalah Gufron Syarif. Dulu ia hanya seorang karyawan kantor yang mempunyai mimpi bisnis di bidang kuliner. Ia pertama kali mencoba berjualan, yaitu berjualan donat dengan berbagai bentuk mulai dari hewan dan huruf-huruf yang menarik. Lalu ia juga mencoba berjualan ayam goreng rendang kemasan. Tetapi kedua usaha tersebut harus tutup karena gagal. Pada 2015, Gufron pun mulai melakukan research untuk melihat peluang bisnis yang ada. Menurutnya, sejak kehadiran aplikasi delivery online, landscape bisnis food and beverage di Indonesia telah berubah. Untuk menguatkan konsep bisnisnya, Gufron pun memutuskan untuk melakukan benchmark Cina. Dengan kehadiran Kopi Tuku, Gufron dan rekannya terinspirasi memutuskan untuk membuat bisnis beverage dengan target pasar dari kalangan upper middle. Nama Haus terbentuk dengan latar belakang penggambaran spesifik mengenai jenis minuman. Selain itu, nama tersebut juga dianggap sederhana dan mudah diingat bagi para pelanggan. Haus Indonesia pertama kali membuka gerainya di Binus di masa menjelang Lebaran tiba. Kala pertama kali berjualan tersebut, gerai tersebut berhasil menjual hingga 150 gelas. Gufron mulai memperbanyak outlet Haus di Indonesia. Haus menggunakan sistem investor pasif untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa dikontrol langsung secara prinsipal.
Hal itu pun berjalan sampai dia berhasil mendirikan sebanyak 55 outlet. Di tahun pertama yakni 2018. House mendapatkan modal tambahan dari Berry Venture Investment sebesar $2 juta atau setara 2,9 miliar untuk mengembangkan usaha. Dana itu pun digunakan Gufron untuk melakukan pembukaan lebih banyak outlet di tahun 2021 sebanyak 165 gerai. Gufron melihat bahwa tren yang terjadi pada konsumen haus adalah menjadikan produknya bukan sebagai minuman penghilang dahaga, tetapi sebagai semacam snacking atau dessert untuk menemani berbagai aktivitas. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mulai membentuk bisnisnya bukan menjadi perusahaan minuman semata tetapi minuman snack. Dia juga berencana meluncurkan House app yang bisa digunakan konsumen untuk memesan secara delivery atau takeaway. Selain itu, dia juga memperbanyak ekspansi toko di kota tier ketiga di Indonesia di wilayah non perkotaan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu bagaimana House bisa naik ke kelas menengah di UMKM. House salah satunya UMKM telah naik ke kelas untuk masuk pasar kelas menengah atas. Selain modal, riset sangatlah diperlukan dalam membangun bisnis. Untuk menjadi UMKM yang di kelas besar, berbanding sangatlah diperhitungkan oleh konsumen. Kebersihan menjadi salah satu faktornya. Lalu lokasi juga tertentu harus diperhitungkan strategisnya, kenyamanannya bagi konsumen. Karena dengan adanya internet, semua orang bisa berbagi menjadi bagaimana keadaan lokasi kita. Lalu ketika mendapatkan keuntungan, UMKM harus menginvestasikan untuk membangun usaha, lalu memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Tips selanjutnya ialah jangan memilih produk yang kita sukai, tapi produk yang memiliki pertumbuhan bagus karena sesuai dengan adanya selera pasar. Tentunya untuk mencapai semua itu juga dibutuhkan tim yang mampu bekerja sama dengan baik. Pastinya mengetahui porsi masing-masing dan saling bahu-membahu agar semua tujuan dapat terwujud. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Saya Kalisa Putri Yulia, saya akan menjelaskan strategi apa saja yang dilakukan House dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, memilih merek atau brand yang merakyat dan mudah diingat. Semakin besar dan kencangnya nama brand dibicarakan dalam konteks positif, maka semakin besar pula potensi suatu bisnis berkembang pesat dan sukses. Yang kedua, fokus di pasar middle, low, dan milenial dengan menawarkan harga terjangkau dan rasa yang beragam. Mengapa harus fokus pada pasar middle, low, dan milenial? Karena berdasarkan analisis memang kelas middle low yang mampu membuat bisnis kita semakin berjaya. Yang ketiga, terus berinovasi mencari varian rasa baru. Inovasi perlu dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai rencana, agar pelanggan tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja, serta dapat memancing pelanggan baru untuk mencoba inovasi varian rasa baru. Yang keempat, tim partner dan karyawan yang punya komitmen dan kompetensi. Bisnis yang sukses memerlukan kerjasama tim yang erat dan saling bertanggung jawab agar semua rencana bisa tercapai tujuannya. Yang kelima, memiliki investor pasif untuk setiap gerai. Mempunyai investor pasif di setiap gerai menekankan biaya beli dan jual level minimum dan menargetkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang dengan pertimbangan untuk menghindari biaya dan hambatan terhadap performa yang berpotensi terjadi. Yang keenam, owner memantau langsung operasional gerai. Sebagai owner, sudah sepatutnya selalu memantau operasi gerai yang kita punya, agar kita dapat melihat langsung bagaimana pekerja semua karyawan, dapat face to face dengan para pelanggan, serta bisa terus melihat perkembangan keuangan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Dwi Cahya. Saya akan membacakan materi tentang keterkaitan brand house dengan pasar monopolistik. Berdasarkan pemaparan tentang pasar monopolistik di atas dan juga mengenai brand house yang sudah dibahas, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara brand house dengan pasar monopolistik. Dikarenakan pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga sering kali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran yang berbeda.
Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produk yang ditaruhkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Seperti halnya brand house, mempunyai banyak varian rasa dengan harga yang miring dibandingkan produk lain. Begitu pula kualitasnya, walaupun dengan harga yang cukup miring, house tetap menjaga kualitas produknya. Maka dari itu, ia memiliki ciri khas yang berbeda dari produk lain. Baik, terima kasih kepada seluruh para penyaji materi atas pemaparannya. Dapat disimpulkan bahwa brand house ini termasuk pada pasar monopolistik. Mengapa? Karena brand house ini sesuai dengan kriterianya. Lalu salah satunya yaitu diferensiasi produknya. Meskipun brand house ini mempunyai banyak produk dan varian yang sama dengan para kompetitor, tetapi brand house mampu menonjolkan karakteristiknya yang berbeda sehingga mampu membuat pelanggannya menetap pada brand house ini. Lalu selanjutnya, brand house ini adalah UMKM yang mampu dan berhasil naik ke kelas menengah. Bagaimana sih caranya brand house ini naik? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah modal. Lalu yang selanjutnya yaitu riset. Riset ini sangatlah penting karena kita perlu mengetahui target marketing kita siapa, pasar apa yang akan kita ambil, produk apa yang akan terus dicari oleh para konsumen. Dan di sisi lain, house juga selain produknya yang banyak, varian rasanya yang banyak, mereka menjualnya dengan harga yang miring sehingga para konsumen akan menetap karena mendapatkan produk yang berkualitas, yang enak, tapi dengan harga yang miring. Lalu yang terakhir yaitu saran dari kami terhadap pihak house, semoga bisa mempertahankan kualitasnya, bisa terus memenuhi kepuasan pelanggannya, dan yang terpenting adalah terus-menerus bisa berinovasi agar bisa terus berkembang. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.